Halo, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Daria Arisa Susanto dari kelas 10 MIPA 2. Dan di video ini saya akan membawakan cerita hikayat Bunga Kemuning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dahulu kala, ada seorang raja memiliki putri-putri yang sangat cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Tetapi karena ia terlalu sibuk dengan kepimpinannya, maka ia tak bisa mendidik anak-anaknya. Istri sang raja pun sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri sang raja menjadi sangat manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau dan tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayahnya. Maka dari itu pertengkaran pun sering terjadi di antara mereka. Putri-putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung dinamai dengan Putri Jambon, dan adik-adiknya dinamai dengan Putri Nila, Putri Merah Merona, Putri Jingga, Putri Hijau, Putri Kelabu, dan terakhir si bungsu yaitu Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun sama warnanya dengan nama-namanya. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua pun dapat mengenal paras mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, namun si bungsu Putri Kuning pun jauh berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, sang raja hendak pergi jauh dan lama. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang sangat mahal, tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku tidak ingin meminta apa-apa. Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," kata Putri Kuning. Kakak-kakaknya sambil menertawakannya ketika mendengarkannya dan mencemoohkannya begitu saja. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja ayah akan kembali dengan selamat, dan akan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, putri-putri pun semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman ada tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, ia mengambil sapu dan membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, tetapi Putri Kuning pun tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning melihat adiknya menyapu, dan mereka tertawa keras-keras sambil mengatakan, "Hahaha, lihat, tampaknya kita mempunyai pelayan baru di sini," ujar seorang di antaranya. "Hai pelayan, ada kotoran baru nih," ujar seorang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah bersih itu kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tahu saya bawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah aku bosan, kita mandi di dalam saja," kata Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah terjadi setiap hari sampai ayahnya pulang. "Anakku yang rajin dan baik hati, ayahmu tak sempat memberimu apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukan warna kuning kesayanganmu," kata sang raja. Raja memang sudah mencari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak dapat ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, sasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning," kata Putri Kuning dengan lemah lembut. "Yang penting ayah sudah kembali dengan selamat. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah." Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat dengan Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau," katanya dengan perasaan iri. "Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu," sahut Putri Kuning. Mendengarnya,
Putri Hijau menjadi sangat marah. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi sangat marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku. Ia mengambil dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning dan menguburkannya di taman istana. Namun, Putri Hijau ikut menguburi kalung batu hijau tersebut karena ia sudah tidak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja pun sangat marah. Hai para pegawai, cari dan temukanlah Putri Kuning, teriaknya. Tentu saja tak ada yang bisa mencarinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja pun sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah aku kirim anak-anakku ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka Raja pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja pun termurung-murung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang Raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning, kata Raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapat namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut, dan batangnya bisa dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman bisa mengambil nilai positif dari cerita hikayat bunga kemuning ini dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika teman-teman memilih sikap baik, maka teman-teman akan menyebarkan hal positif untuk lingkungan sekitar dan diperlakukan secara adil dan baik. Namun jika teman-teman memilih sikap yang buruk, maka akan terjadinya pertengkaran dan perilaku yang tidak adil, seperti yang dialami oleh kakak-kakak Putri Kuning. Jadi teman-teman lebih pilih peran yang mana? Putri Kuning atau kakak-kakaknya?